Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Kembali lagi sama aku, Danina Retno Putri. Dan kali ini, di video kali ini juga aku pengen membahas, juga pengen sharing ke kalian. Ada beberapa topik yang aku pilih di video kali ini yang pengen aku bahas. Jadi topik pertama ada tentang ghosting. Pasti kalian udah cukup familiar sama yang namanya ghosting ini kan. Nah, yang kedua ini juga ada topik tentang restu, dan yang ketiga topik tentang pemimpin. Oke, langsung aja kita bahas ketiga untuk topik ini. Nah, ghosting ini yang lagi banyak banget orang-orang lagi istilahnya tuh sekarang tuh lagi hype banget sama kata ghosting. Nah, ternyata setelah aku baca-baca, ghosting itu adalah fenomena kalau di zaman sekarang sih dia tuh termasuk di fenomena kencan modern, yang dimana ada salah satu pihak yang mendadak hilang ataupun nggak ada kabar sama sekali. Jadi bukan cuman di hubungan asmara atau hubungan pertemanan aja, ternyata ghosting itu juga ada loh di dalam hubungan kerja, atau mungkin antara atasan sama bawahan, atau antara kamu terus. Itu kan sama aja dengan yang namanya ghosting. Dia nggak memberikan kabar balik ke kita atau ke atasannya dia sebagai seorang pekerja nih. Jadi menurut aku itu juga bisa disebut dengan ghosting. Nah, kalau pengalaman pribadi aku sebenarnya kalau ditanya bosan nggak sih akhirnya, atau kapok nggak sih join dating online segala macam seperti itu karena efek ghosting ini, kalau aku jawab sih enggak. Dengan aku bertemu dengan banyak orang di suatu media online dating atau apapun lah itu, berarti kan sama saja aku berinteraksi dengan banyak orang baru. Nah, dari situ aku mencoba untuk berpikiran positif bahwa dengan seringnya kita berinteraksi dengan banyak orang, entah itu kita nanti mau di ghosting atau tidak, itu bisa menjadi benefit tersendiri buat kita. Jadi aku pun merasa kayak misalnya nih, aku tahu caranya untuk basa-basi sama orang itu gimana, caranya untuk memulai pembicaraan sama orang itu gimana, caranya mempertahankan pembicaraan agar tetap hidup pembicaraan itu tuh gimana. Nah, menurut aku keuntungannya di situ. Jadi secara nggak langsung itu kita itu sama aja latihan untuk berinteraksi sama. Jadi aplikasi dating online ini pun aku juga banyak belajar sih. Dengan bertemu banyak orang, aku bisa mengatur dan mengontrol bahwa aku tuh nggak bisa berekspektasi atau menaruh harapan sama orang yang baru aku kenal. Entah itu aku kenalnya udah cukup lama ataupun orang baru, kita tuh nggak bisa menaruh ekspektasi yang besar sama orang lain. Karena menurut aku pada dasarnya dating online itu diciptakan untuk memperbesar peluang kita bertemu dengan orang baru. Entah itu terlepas nanti kita mempunyai atau kita bisa mendapatkan suatu hubungan yang baru, ataupun udah langsung nggak kenal sama sekali, nggak kenal, cuman say hi doang terus nggak lanjut lagi. Itu menurut aku bukan poinnya untuk dating online tuh, bukan di situ. Dia memperbesar peluang kita ketemu sama orang-orang baru di luar sana. Nah, lanjut untuk topik yang kedua, yaitu restu. Kalian pasti sering banget mengucap kata restu, aku yakin, tapi mungkin kita nggak bisa menjelaskan itu secara kalimat. Apa sih restu itu? Jadi restu itu, kalau menurut aku, restu itu sebuah tindakan persetujuan atas sesuatu yang akan kita lakukan. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu, kita membutuhkan persetujuan. Menurut aku itu dinamakan restu. Jadi konteksnya itu, restu itu ketika kita sebagai pihak yang mempunyai kuasa yang diminta persetujuan oleh seseorang untuk membenarkan atau memberikan izin atas sesuatu yang, nah contohnya ketika kita mau kita mau ujian, atau ketika kita mau sidang skripsi, atau kita mau mengerjakan skripsi, ya pasti kita harus, atau
teman-teman kalau misalnya kalian ada masukan buat aku tentang definisi restu yang benar itu seperti apa, kalian boleh banget komen di bawah kasih definisi lebih luas lagi tentang restu. Untuk topik yang ketiga yaitu pemimpin. Di sini pemimpin menurut aku adalah seorang pribadi yang memiliki kemampuan dan kelebihan, khususnya kecakapan kelebihan di suatu bidang tertentu, sehingga dia dapat mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu untuk pencapaian beberapa tujuan. Nah, jadi nggak hanya di dunia kerja ataupun dalam organisasi kita butuh pemimpin, tapi di setiap suatu sistem yang kita ikuti, di sana kita pasti membutuhkan suatu pemimpin, entah itu kita yang menjadi pemimpin ataupun ada orang-orang lain yang akan menjadi pemimpin untuk diri kita.